Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali di hari Sabtu malam Ahad yang berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kepada kita perjuangan yang sangat luar biasa sehingga kita dapat menikmati beragama Islam yang sangat tenang, damai dan tentram ini. Oke. Kita bertemu lagi pada majelis diskusi santai yang kedua di tahun ini ya. Oke. Seperti biasa, pertama-tama yaitu kultum ya. Kuliah terserah antum. Oke. Kultum pada malam hari ini yaitu disampaikan oleh saudara kita semua, akhina fillah Dafa Indrawan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Bismillah. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan juga nikmatnya beserta kita berkumpul di majelis diskusi santai ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawakan zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang ketiga kalinya saya akan membawakan kuliah terserah antum yang berjudul keistimewaan istighfar. Kerap kali teman-teman kita itu nganggur, termasuk menganggur lisan. Nah, alangkah baiknya ketika kita menganggur, termasuk menganggur lisan, kita beristighfar. Mengapa harus beristighfar ketika menganggur? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah berikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Rasul saja yang surganya telah dijamin oleh Allah tetap menyempatkan untuk beristighfar 100 kali sehari. Nah, apalagi kita teman-teman yang kita ini banyak dosa ya teman-teman, termasuk saya yang sangat kotor ini ya Allah, astagfirullah. Nah, oleh karena itu marilah teman-teman kita memperbanyak beristighfar, karena apa? Istighfar ini sangat istimewa teman-teman. Banyak karomah, banyak keistimewaan juga di dalam amalan ini. Termasuk saya juga sudah pernah mengalami beberapa kejadian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman, maka Allah akan meridhai dan insya Allah akan memberikan seluruh kenikmatan dan juga
jalan keluar untuk kita dalam segala masalah. Apa nih ya? Nah, kita harus percaya bahwa janji Allah itu pasti dan nyata. Sekian dari saya. Mohon maaf teman-teman, saya gagu sekali ya. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih akhina fillah, Dafa Indrawan. Itu kesimpulan dari kultum teman kita, yaitu marilah kita memperbanyak istighfar, mendawamkan istighfar. Jangan sampai lisan kita lama menganggur. Menganggur sebentar gak masalah, memang kita manusia yang sering kali lupa. Tetapi jangan sampai setiap hari itu nganggur ya. Jadi banyak zikir-zikir yang perlu kita dawamkan. Ya, salah satunya yaitu istighfar. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Minggu depan siapa? Oke, Riyad. Berarti ini sekarang langsung ya. Oke. Cek. Oke, baik. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke MDS yang kedua ini. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih caranya khusyuk dalam sholat? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana khusyuk dalam sholat. Oke. Memang saat sholat kita ini yang orang-orang bisa dikatakan awam ya. Meskipun kita santri, kita berada di pondok pesantren, tapi ilmu kita masih awam. Memang seringkali kita kemana-mana pikirannya, tidak dapat khusyuk. Karena memang manusia sholat itu pasti diganggu oleh setan. Jin, setan dari kalangan jin. Tetapi juga ada setan dari kalangan manusia. Ganggunya gimana? Gini-gini. Orang sholat di depannya gini-gini dilihatin. Nah, itu setan dari golongan manusia. Nah, tapi yang setan dari golongan jin biasanya mengingatkan sesuatu kepada kita. Mengingatkan sesuatu yang jika kita tidak sholat, kita itu lupa. Tapi saat kita sholat bisa ingat semua. Loh, tadi aku belum makan ya. Loh, tadi sandalku masih ketinggalan di sana. Nah, itu setan dari kalangan jin. Nah, bagaimana cara agar kita khusyuk dalam sholat? Ini saya pribadi. Yang pertama, agar kita khusyuk dalam sholat, itu bukan dimulai dari takbir Allahu Akbar, bukan. Tetapi dimulai dari saat kita mengambil air wudhu. Nah, saat kita mengambil air wudhu, itu kita sudah khusyuk. Nah, makanya kenapa ulama dari kalangan Syafi'iyah tidak menganjurkan wudhu terus berbicara. Nah, jadi wudhu harus khusyuk. Saat kita membasuh muka, dosa-dosa keluar dari kelopak mata. Saat kita membasuh tangan, dosa-dosa keluar dari sini. Saat kita membasuh kepala, dosa-dosa ikut. Nah, jadi kita khusyuk dari situ. Ini saya sedang berwudu, dosa-dosa saya sedang keluar. Nah, itu yang pertama itu. Terus yang kedua itu mengkonekkan. Kalau diskonekkan tidak, itu ya. Nah, tapi ini mengkonekkan antara lisan dan hati. Nah, jadi saat kita membaca inna sholati, hati itu connect sama ucapan kita. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Nah, ini hati connect. Jangan sampai lisan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tapi hati kita kemana-mana. Itu memang cara mengkonekkannya butuh latihan. Nah, terus pasti nanti di tengah perjalanan kita sholat, perjalanan ya. Di tengah-tengah kita sholat, itu kayak kita pikir keluar angkasa lagi. Ya nggak apa-apa, nanti luruskan lagi. Nah itu, memang gitu pasti. Setiap manusia yang hidup pasti pikirannya diganggu, iya. Kalau kita ingin nggak diganggu sama setan, mati. Kalau mati insya Allah udah nggak diganggu lagi. Nah, jadi itu yang pertama dari wudhu, yang kedua mengkonekkan, yang ketiga mengetahui apa yang kita baca. Saya tidak menganjurkan menghafalkan artinya, bukan, tapi mengetahui apa sih yang kita baca. Contohnya waktu iftitah tadi, inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena engkau Rabb semesta alam, hanya karena engkau lah. Dengan janji kita, ikrar kita pada Allah saat kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak perlu dihafalkan, tapi kita tahu gitu apa yang kita ucapkan. Nah gitu, cukup mengetahuinya. Doa ruku, doa sujud, doa apa itu duduk di antara dua sujud lah, itu kan doa luar biasa itu. Gimana doanya duduk di antara dua sujud? Ayo, ada yang tahu? Doa di antara dua sujud. Nah, Rabbighfirli, ya Rob, ampuni aku. Warhamni, rahmati aku ya Rob. Wajburni, apa wajburni? Apa? Wajburni, jabaro. Iya. Nggak tahu, saya lupa. Wajburni, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Wa'afini, berilah aku kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah. Itu luar biasa itu. Kalau kita salatnya kita tahu maksud yang kita baca, insya Allah khusyuk. Ya, 3 ya. Yang pertama saat mulai dari wudhu udah khusyuk. Yang kedua connect sinkron ya. Yang ketiga mengetahui apa yang kita ucapkan. Oke. Ada tanggapan lain? Ada pertanyaan nih, tapi Pertanyaan agak konyol dikit. Iya. Ini pertanyaannya, bukannya suatu hal yang cukup membantu gitu ketika kita sholat, setan ngingetin kan? Setelah sholat, wah saya harus ngerjakan ini, tapi setelah zikir gitu. Bukannya cukup membantu. Bukannya cukup membantu saat kita sholat terus mengingatkan sesuatu yang kita lupa. Iya memang, bahkan ada anjuran, entah ini hadis, entah ini riwayat. Saya pernah mendengar gini, jika kamu lupa akan sesuatu, sholatlah. Kalau sampai benar-benar ingat, karena apa? Saat kita sholat, setan dulu berusaha mengingatkan sesuatu. Memang aku pernah mengalami sendiri. Pas lupa, ada teman lama, teman SD, kayak ngechat itu. Tapi aku lupa namanya. Aku tahu iya itu temanku, tapi aku lupa namanya. Nah, habis itu ya memang waktunya sholat. Aku nggak sengaja bukan aku sholat biar ingat, bukan. Tapi aku memang waktunya sholat. Nah, waktu itu sholat isya. Ya pas sholat ingat, oh iya namanya ini, astagfirullah. Memang gitu ya, memang membantu, tapi ya gimana caranya kita tetap khusyuk gitu. Ada pertanyaan lagi? Misalkan gini, pas sholat kan kayak orang awam kan susah tuh buat khusyuk, kayak saya juga. Nah kalau misalkan
Ya, jadi gini, teman-teman bisa membedakan enggak saat kita mengucapkan sesuatu, hati kita itu apa ya? Sambil apa? Kayak seolah-olah menuliskan sesuatu yang kita ucapkan dengan kita mengucapkan sesuatu terus hati kita kemana-mana, itu kira-kira bisa membedakan enggak? Bisa kan ya? Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terus hati kita itu kayak ya Bismillahirrahmanirrahim juga. Nah, dengan yang seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, nanti aku habis ini ke pasar ah. Itu bisa kan ya? Nah, bisa membedakan kan ya saat itu ya. Nah, saat kita Bismillahirrahmanirrahim terus hati kita juga Bismillahirrahmanirrahim, itulah khusyuk. Nah, mungkin kita memang nggak bisa dari awal sampai akhir itu sinkron terus, nggak bisa memang. Hampir semua orang kecuali orang-orang tertentu yang sudah mujahadah, yang sudah ya itu mungkin bisa. Tapi kalau kita mungkin dari awal sampai akhir itu hanya beberapa persen. Tugas kita itu hanya apa? Berusaha untuk ini loh, mengembalikan lagi. Kita akan lurus gini. Kalau khusyuk kan lurus. Nah, saat kita belok-belok sedikit diluruskan lagi. Belok-belok sedikit diluruskan lagi. Jangan sampai kita belok terus main-main dulu baru dibelokkan gini. Pertanyaan lagi? Ini juga ada lagi. Kan Barang. ada gini. Monggo. Misalkan sholat kan dibagi dua tuh. Ada yang syarat tuh, yang gerakan sama bacaan. Nah, rukun. Kalau yang bacaan kan ada takbir. Takbir itu takbir yang di awal doang atau seluruh takbir? Itu gimana? Oke, jadi sholat kan dibagi menjadi dua. Ada yang fi'liyah atau gerakan, atau qauliyah itu bacaan. Nah, yang termasuk rukun dalam sholat itu takbir yang pertama atau seluruh takbir. Ya, pertanyaan itu. Nah, jawabannya adalah takbir yang pertama. Nah, itu takbiratul ihram, yaitu takbir yang berada di awal pertama kali. Nah, itu yang rukun. Nah, takbir selebihnya itu sunnah. Tapi lebih baik ya diucapkan juga. Terus sunnahnya itu seperti ini. Kita sholat berjamaah, imamnya Allahu Akbar, kita juga bersuara Allahu Akbar. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Tapi kita biasanya kan enggak ya. Allahu Akbar, kita cuma Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Ya kita biasa. Ya. Tapi yang bagus itu Allahu Akbar terus samaannya serentak Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doanya memang sendiri-sendiri. Doa ruku, doa sujud. Tapi waktu Allahu Akbarnya itu kalau bisa bersama-sama. Itu saya dapat dari kiai kita Ustadz Aslihan. Penjelasan tentang tumak ninah ya. Jadi tumak ninah itu memang rukun sholat ya. Jadi sholat meninggalkan salah satu rukun, sholatnya sah apa enggak? Enggak. Nah, dan tumak ninah itu salah satu rukun sholat. Jika sholat tidak tumak ninah berarti sholatnya tidak sah. Nah, apa sih tumak ninah itu? Nah, tumak ninah itu berhenti sejenak. Bukan berhenti sejenak tanpa bernafas, itu saktah itu. Kalla bal rona itu saktah. Tapi kalau berhenti sejenak itu tumak ninah di dalam sholat. Nah, seperti apa batasnya? Berhenti sejenak itu seperti apa batasnya? Batasnya yaitu seperti kita membaca subhanallah satu kali. Subhanallah. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang sholat terus dia itu tanpa tumak nina jadi Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu kan belum subhanallah satu. Nah, jadi itu termasuk tidak ada tumak ninanya, sholatnya tidak sah. Itu.
Apa nanti kan kalau minggu depan lagi soalnya ketemu yang beda-beda lagi Ya iya. Eh, ini kan tumanina guru saya pernah bilang tumanina tuh pengertian tumanina itu apa namanya seluruh persendian tuh balik kepada apa namanya awal Iya. itu benar atau enggak Iya. benar Iya, betul sekali. Jadi tumak nina itu saat semua persendian itu kembali ke itunya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, itunya. Nah, jadi contoh saat kita selesai baca ayat, nah, contoh ayat apa ya? Wa ma yas'urun gitu. Nah, terus kita Allahu Akbar. Nah, saat kita ruku, ini yang dihitung, ya, yang dihitung itu saat kita tenang dulu. Allahu Akbar gini. Nah, ini tek tenang, semua sendi dan balik baru dihitung itu. Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Ya, itu sudah tumanina. Tapi kalau gini, Allahu Akbar belum itu langsung sami Allah, belum tenang masih ada yang gerak-gerak gini. Langsung sami Allah liman hamidah. Nah, itu belum tumanina. Nah, terus bahayanya, parahnya itu banyak imam-imam sekarang yang sholatnya itu cepat sekali ya. Kadang sampai ingat sesuatu gitu. makmumnya itu Al-Fatihahnya belum selesai, sudah ruku masih barusan ini sudah itu cepat sekali ya. Itu apa ya, tugas kita semua harus menyampaikan kebenaran ini. Bukan berarti kita merasa paling benar, tapi ya memang kebenaran harus disebarluaskan. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Langsung. Keren sekali, Re. Ya ini masalah sholat. Oh, oke. Langsung ya. Siapa tahu setelah tanya-tanya pasti semangat ya. Wes, Masya Allah. Ganti dia tahu. Pengen bonus. Oke, langsung pertanyaan kedua. Apakah para nabi hanya ada di Arab atau di bangsa timur saja? Sekian. Oke. Jadi para nabi itu enggak hanya diturunkan di Arab atau di negara timur saja. Jadi memang yang wajib kita tahu hanya ada 25. Tetapi para nabi dan rasul itu banyak sekali. Hanya saja yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, itu pun enggak semuanya diceritakan kepada kita. Seperti contoh Nabi Sis, kita tahu ceritanya, enggak tahu kan ya? Nah, jadi bahkan bisa jadi di Indonesia ini ada nabi, bisa jadi di Blitar ini ada nabinya. Hanya saja Allah tidak menceritakan ke dalam Al-Quran dan tidak diceritakan dalam hadis, karena ada hadis yang mengatakan itu bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada sekitar 3.000 sekian berapa itu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi nabi enggak hanya di sana, mungkin di Indonesia ada, di Cina ada, di mana-mana ada. Ada pertanyaan? Asal.
Ada Aduh, kan berhubungan sama nabi ya. Ada nggak nabi yang berkulit hitam? Kan timur kan identik. Ada enggak nabi yang berkulit hitam? Ras. Ya, jadi gini. Memang sepanjang pengetahuan saya tidak pernah mendengar ada ustadz yang ceramah atau saya membaca di buku ada penjelasan ada nabi yang berkulit hitam. Saya belum pernah ketahui, tetapi bisa jadi ada karena seperti yang saya katakan di awal, nabi kan juga diturunkan di mana-mana gitu. Jadi ya enggak hanya di Arab-Arab saja. Tuh. pertanyaan lagi dari saya. Kan nabi kan banyak kan ya. Ada nggak sih yang wanita? Ya, apakah ada nabi yang wanita? Sepanjang pengetahuan saya enggak ada. Karena nabi itu ya hanya laki-laki. Tetapi kalau ulama, apakah ada ulama yang wanita? Ada. Nanti namanya bukan syekh, tapi syaikhah fulana binti fulan gitu. Ada kalau ulama wanita. Isian Pertanyaan? Tanggapan? Langsung. Pertanyaan nomor 3. Apakah orang non-Islam yang baik itu akan tetap masuk neraka? Oke. Apakah orang non-Islam yang baik akan tetap masuk neraka? Jawabannya apa? Iya. Iya tetap. Karena apa? Nah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Artinya apa la ilaha illallah? Nah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi ya sebaik apapun orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah, ya tetap masuk neraka. Neraka punya siapa? Neraka punya Allah. Nah, tetapi orang non-Islam yang baik itu biasanya langsung dibalas di dunia. Contoh, ada orang non-Islam yang bersedekah, dia semakin kaya nanti. Karena langsung dibalas sama Allah di dunia. Nah, biar nanti waktu di akhirat langsung jebur. pertanyaan lain. Kan kalau misalnya kita diejek sama orang tuh, pahala yang ngejek itu pindah ke yang diejek. Nah, kalau misalnya di dalam hati kita tuh, apa kayak dia kan kayak gini nih gitu, dalam hati tapi dia nggak sakit hati gitu, nggak dengar kan karena kan ya, kita sabar gitu. Itu gimana? Dalam hati kita, apa kita sama aja gitu kayak dia ngatain juga? Oke. Jadi saat kita diejek, kita bisa sabar dalam zahir kita ya. Kita diem. Tetapi batin kita berkecamuk. Iya kan? Nah, saat itulah kita harus meredamnya. Dengan apa? Sabar. Nah, itu bisikan setan. Kalau kamu iyakan, kamu tetap dapat pahala karena kamu tidak membalas ejekannya itu. Nah, tetapi nanti dapat apa ya? Mengurangi
kesucian hati. Nah, jadi kalau kita bisa meredam dengan sabar, nah, walakal jannah. La takdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, marah itu kan juga penyakit hati. Nah, marah itu ada dua, jadi maksudnya marah itu penyakit ya hati, ya fisik. Nah, kan kalau kita marah fisiknya kita terus terus hati kita juga itu kan. Nah, terus jadi bagaimana caranya kita bisa menahan marah fisik kita, kita juga menahan marah hati kita. Wah, itu luar biasa, itu enggak ada lawan. Nah, karena orang yang sebenarnya bisa marah tapi dia bisa menahan amarahnya, wah itu luar biasa. Insya Allah surga itu. Nah, memang berat sih, ya memang berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Sing adem cilik. Perayaan? Piringan lagi sepeda. Yai. Misalnya kita beli ayam potong di mana ya? Kita tuh ngeliatnya dia Islam, cuman kita kan nggak tahu dia sholat atau enggak apa gitu. Oke kita langsung mau beli tuh keseringan di situ. Itu kalau misalnya dia nyembelihnya nggak pakai Bismillah, kita nggak tahu gimana. Kita juga nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, ya Allah tidak menghukum orang yang pertama nggak tahu, lupa, orang yang tidur, orang gila itu nggak dihukum. Nah, ya tapi alangkah lebih baiknya ya kita mengenali orang tersebut, kita mengetahui. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, ya semoga saja, ya kita berdoa semoga saja ini halal dan thayyib, halal dan baik, memotongnya secara islami dan sebagainya. Ya semoga saja kita berdoa sama-sama. Karena memang Islam di zaman sekarang sudah asing. Orang yang menggunakan cara Islam itu sudah bisa dihitung jari. Makanya kita juga harus berhati-hati, tapi juga kita nggak perlu menuduh seseorang berhusnudzon. Wah ini pasti nggak pakai Bismillah, nah jangan seperti itu. Pertanyaan lagi? Nyangkut tadi pertanyaan tadi. Tadi kan orang baik maupun non muslim ataupun kafir itu kan tetap masuk neraka. Apakah ada keringanan hukuman di neraka maupun dia baik di dunia? Seperti cerita hadis tentang Abu Lahab diringankan hukumannya karena dia sudah baik membebaskan budaknya, dia bergembira atas kedatangan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Nah, itu diringankan hukumannya. Nah, itu mungkin juga terjadi, tapi ini juga PR buat saya karena saya belum menemukan hadis yang seperti itu. Apakah orang kafir yang baik selama di dunia itu juga akan diringankan? Tapi kalau kita melihat tentang Abu Lahab tadi, sebenarnya ada. Nah, itu. Pertanyaan? Tanggapan masukan? Oke, langsung ke pertanyaan nomor 4. Apa ya? Bagaimana hukumnya main saham? Bagaimana hukumnya main saham? Jadi dalam berbisnis, dalam bermain saham itu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu tergantung. Nah, jika kita gini, ada salah satu perusahaan itu halal, produksinya halal,
pemasarannya secara halal, terus kita menaruh saham di situ. Nah, ya boleh. Nah, tetapi yang tidak boleh itu seperti ini. Kita kayak seperti saham-saham online itu. Kita nggak tahu pabriknya di mana, kita nggak tahu ini jualan apa. Kita pokoknya beli saham agar mendapat keuntungan. Nah, itu yang haram. Kenapa haram? Karena ada gharar di situ. Gharar itu apa? Ketidakjelasan. Nah, ya, walaupun kita jual beli, tetapi kalau ada gharar, ketidakjelasan, barang yang dibeli ini apa, ukurannya berapa, mereknya apa, seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita asal beli, ya itu juga haram. Sama seperti saham, jika tidak jelas seperti apa, halal atau haramnya, ya itu lebih baik dihindari. Tapi kalau kita sudah jelas, oh ini perusahaan teman saya, ini produksinya, ini makanan apa, yang apalah, nah, yang penting semuanya halal ya, halal juga. Sing kono gak ketok rek. Yo puter-puter. Ini nangkring kamera. Yo. Ayo kabeh nangkring kamera yo ben engko pas screenshot iso diposting. Ya. Ya, ayo ring kabeh yo. Itu aku ae keri-keri kok. Oh, iya. Langsung berkah. Oh, tak paham pula. Ayo. Siapa namanya? Musisi siapa? Ini lho, jangan menyerah. Siapa namanya? Ayo udah masih kayak tadi masalah goror tidak kejelasan. Kalau misalkan gacha atau lotre gitu. Habis itu kayak kita bayar tiket, terus muter ceret. Nah, bisa beruntung bisa enggak gitu. Iya, sama saja itu kalau dalam istilah agama kita seperti yang dikatakan Hadi, mengundi nasib. Nah, itu juga dilarang dalam agama. Karena ya kita nggak jelas kan, kita untung-untungan ya kan. Sama seperti kalau orang-orang zaman jahiliyah dulu itu mengundi nasib dengan anak panah. Nah, ya itu ketidakjelasan, nggak jelas. Perayaan Kita skin lagi wong loro ki jagon. Oke. ada Syahid ya, ini tentang syahid. Kalau syahid yang tentang perang kan itu yang paling istimewa katanya. Nah, itu yang nggak diampuni tahu saya tuh cuma satu, tentang utang. Kalau nggak berbuat dosa sama apa manusia gitu kan. Nah, itu gimana? Dihisapnya lebih ringan atau gimana kan syahid perang? Ya, memang ada hadis yang mengatakan orang yang mati syahid itu dosanya diampuni semua kecuali hutang. Nah, hutang atau istilahnya ini dosa sesama manusia itu memang nggak bisa semerta-merta kita istighfar selesai, enggak. Nah, jadi dosa kepada Allah, misalnya ya, naudzubillah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, itu dosa kepada Allah ya. Nah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allah diampuni, maha pengampun. Yang penting kita nggak melakukan lagi. Terus dosa apa, misal ya pokoknya ngecewain dosa kepada antara kita kepada Allah, kita istighfar, insyaallah selesai. Tetapi dosa kepada sesama manusia, kita zalim kepada manusia, nah itu nggak bisa, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Ya nggak bisa, yang pertama harus minta maaf dulu. Apa dosa kita? Misal secara fisik kita minta maaf, apakah memaafkan? Kalau enggak, ya itu kisos. Kamu kemarin tak tampar, aku sekarang tampar. Kemana? Itu kisos. Kalau nggak dimaafkan. Kalau dimaafkan ya selesai. Terus misal utang, itu kan sesama manusia. Kita nggak bayar hutang, itu kan zalim itu namanya.
Nah, nggak bisa astagfirullah utang lunas enak sekali. Ya, hutang ya harus dibayar. Nah, itu bisa. Terus apa lagi? Dosa kepada orang tua, kita durhaka kepada orang tua. Ya kita harus ibu maaf, ayah mohon maaf gitu. Saya bertobat dari dosa-dosa gitu. Nah, terus gimana? Ya itu nanti ada di akhirat nanti dia kan dosa-dosanya sudah diampuni, terus dia dapat pahala besar kan syahid kan. Tapi dia masih punya hutang. Nah, nanti tuntut-tuntutan. Nah, yang punya hutang yang dihutangi itu menuntut kepada Allah. Ya Allah, si fulan itu punya hutang pada saya. Nah, dipanggil. Apa benar kamu punya hutang ini? Iya benar ya Allah. Nah, gitu. Allah tanya bukan berarti Allah nggak tahu ya, Allah Maha tahu. Hanya saja Allah menginginkan kita tahu dan menginginkan orang-orang yang nggak mau tahu itu tahu. Paham nggak? Jadi terus akhirnya dibayar dengan pahala gitu. Nanti kalau pahalanya masih kurang, nggak cukup, nanti dosanya yang ini ditumpahkan ke sana gitu. Nah, gitu. Tergantung hutangnya ini berapa gitu. Kalau misalnya dua-duanya lupa, Nggak bisa di akhirat kan semuanya disetel dari awal. tapi hari ini ya makel Ustaz. Tapi kemarin lali Ustaz. Ya, sama-sama lupa ya, sama-sama lupa. Bukan utang. Iya, ya. Nah, gini kan, saat kita nanti mati wafat ya, kan kita disetelkan film, ya kan? Ya, disetelkan film dari kita baru lahir pertama kali, kedipan pertama, tangisan pertama, kita tonton ini sampai akhir kita mati. Nah itu. Nah saat itu kita mencari celah kan, siapa yang zalim ke kita cari, ayo kita tuntut. Nah gitu kan. Nah itu sebelum surga neraka loh ini, sebelum ini masih di akhirat ini. Nah, masih saling tuntut pokoknya. Nah, ini waktu aku dizalimi sama ini. Tak tuntut ya kamu tadi tak cari. Nah, itu nanti tuntut-tuntutan di sana. Bahkan dalam surah Abasa apa ya? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Lari dari saudaranya. Seseorang itu pas di akhirat nanti lari dari saudaranya. Kenapa? Takut saling menuntut. Wa ummihi wa abi. Ketemu orang tuanya lari takut. Wa sahibatihi wa bani. Ketemu sahabatnya ini takut, nanti takut dituntut lari. Ketemu anak-anaknya takut lari. Terus apa? Sahibati wa bani. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nah, pada hari itu adalah hari yang sangat berat. Nah, tetapi kita nggak usah takut. Kita orang-orang beriman insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Ketemu kali. Jangan salah. Ya. Kita tahunya hanya yang itu tadi. Tapi di sisi lain ada hadits yang mengatakan gini. Allah berfirman, "Ainal mutahabbuna bijalali." Mana dulu orang-orang yang saling mencintai karena aku. Nah, dua sahabat ini bersahabat misalnya ini MTS saling mencintai karena Allah. Dicari sama Allah. Mana? Aku ampuni, aku karuniakan surga dan lain-lain. Kita jangan hanya ada di sisi yang tadi. Kita tahu nanti aku ketemu Said lari ya. Takut dituntut lah. Enggak, tapi di sisi lain Allah mencari mana ini
orang-orang yang saling mencintai karena aku selama di dunia. Itu cari sama Allah. Ada pertanyaan kan, tadi kan hubungan kepada Allah, hubungan manusia, terus satu lagi hubungan kepada makhluk Allah yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita berbuat jahat kepada makhluk Allah yang lainnya kayak kucing gitu, misalkan kita tendang, apakah Ayam. apakah perlu tidak cukup dengan istighfar atau perlu minta maaf juga gitu? Ayam. Kucing, wow, minta maaf. Ayam dan tidak minta maaf. Aku nanti kasih makan. Maaf ya. Maafin Oh iya. Jadi kalau sesama hewan ya kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, maaf saya tidak bermaksud menyakiti makhlukmu. Tetapi jika itu memang aku sengaja, saya beristighfar ya Allah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya gitu. Karena kita minta maaf ke ayam ya, ayamnya nggak tahu. Kok gitu. Dikasih makan, tapi maafin ya. Nih, kalau misalnya kita diejek sama orang, tapi bisa aja kita. Terus orang itu kita kayak ikhlas gitu sama dia, soalnya dia kayak gini, kayak gitu pernah baik banyak, jadi kita ikhlas aja sama dia. Itu gimana kita? Dianya tetap pindah gak? Apa pahala dia pindah kita? Atau Oke. Jadi gini, cara berpikirnya gini ya. Contoh ya, contoh misalnya contoh. Dava sama aku ini sedang berseteru. Nah, terus aku mencaci maki Dava dengan sebut-sebutan yang nggak jelas ini. Tapi Dava ikhlas, udah nggak ada apa-apa. Nah, pertanyaannya, aku dosa nggak? Hah? Aku dosa nggak mencaci maki itu? Dosa kan? Nah, udah terjawab belum? Nah, aku dosa, berarti ini berpahala nggak? Karena ikhlas itu. Berpahala nggak? Nah, terjawab ya? Jangan. Nah. Pertanyaan lagi? Ya, jadi bukan berarti Yoi. ikhlas terus kita nggak dapat apa-apa, bukan. Justru ikhlas itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Nah, dan orang ini yang berbahaya, yang mencaci maki itu, mencaci maki orang yang ikhlas. Bahaya. Ikhlas itu orang yang dicintai Allah, dicaci maki ya. Farming ya. Bahaya. Kembali tadi ke mana? Yang horor. Horor. Kejelasan. Misalkan beli online tuh, online terus udah ada mereknya, ukurannya, bahan-bahannya, kan udah jelas tuh. Tapi pas dibeli gak sesuai sama yang di tulisan itu, itu gimana? Apakah masuk horor atau? Oke. Tidak ada dosa dalam si pembeli, nggak ada dosa. Nah, tapi itu yang salah penjualnya. Nah, bisa jadi dia berniat menipu, karena tidak memfoto yang sesuai produk. Nah, bisa jadi dia fotonya memang kalau di foto itu bagus karena dia menggunakan kamera yang sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya, loh kok seperti ini ya gitu. Nah, ini yang bermasalah kepada penjualnya, bukan kita yang beli. Jadi kita nggak tahu salah. Kita kan sudah melihat gambarnya, terus ada apa itu biasanya di bawahnya kan ada kayak captionnya itu kan. Nah, ini kita cocok, kita beli. Tetapi ternyata kita yang ditipu ya, kita nggak dosa, tetapi dia yang penjualnya itu yang bertanggung jawab harusnya. Kalau nggak bisa bertanggung jawab di dunia atau mengembalikan uangnya dan lain sebagainya ya tuntut. Pertanyaan lagi? Tutut kurir. di mana dia? Mengirim tuh di sana. Tinggal barang. Beda ya. Lanjut. Dah. Oke, lanjut. Mikir dulu ya. Pertanyaan kelima. Oh iya, bentar. Oke. Kalau ada nggak kayak jin atau setan dia tuh kayak rasa sakit hati kayak misalnya apa ya, kita nyalain setan, nyalain jin gitu kayak dia terus merasa sakit hati itu kita Iya. Enggak apa? Enggak. Jadi ya setan enggak sakit hati ya, tapi memang itu kerjaannya setan. Nah,
Tetapi alangkah baiknya itu kita menyalahkan setan itu boleh, bagus malah. Nah, jika kita setiap hari menyalahkan setan, kapan kita merasa diri kita salah? Kalau kita menyalahkan setan terus, kita nanti kapan kita merasa bersalah dan beristighfar gitu. Jadi, yes, ya Allah ini aku salah, astagfirullahaladzim gitu. Pengen nyanyi dia sebentar dah. kasih nyanyi dah. Buat lunasin utang tuh. Kan mikrofon. Alun. Kak. Ya lanjut. Sabar. Dia kaya loh, Lagi Pak. ditransfer. Lagi ditransfer. Lanjut. Pertanyaan? Lanjut? Oke. Pertanyaan kelima. Apa sih yang ya iya mungkin lima ya. Apa sih sebenarnya yang kita baca saat sujud syahwi? Apa yang kita baca saat sujud sahwi, ada yang tahu? Sujud sahwi itu apa? Oh, kita itu dulu. Apa itu sujud sahwi? Nah, sujud sahwi itu sujud ketika lupa. Sujud ketika lupa. Nah, ini sujud sahwi biasanya dilakukan dalam sholat. Ini sebenarnya di luar sholat pun boleh. Kita saat kita lupa terus kita sujud sahwi, kita niat sujud sahwi. Yang penting kita dalam keadaan berwudu. Nah, terus tapi yang sering dilaksanakan ini ketika dalam sholat. Nah, kita lupa, entah lupa rakaat, entah lupa meninggalkan sesuatu dalam sholat. Nah, kita sujud sahwi. Nah, apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Enggak baca apapun sah. Nah, terus misal enggak tahu doa sujud sahwi, terus kita baca doa sujud yang seperti biasanya itu sah. Tapi kalau kita tahu, ini hafalkan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nanti cari. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, jadi Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan yang minggu kemarin, subhanallah dan masya Allah itu. Ya, dalam konteks ini, subhanallah termasuk sesuatu yang bertentangan ya, yang buruk ya. Kita lupa loh, subhanallah. Nah, ini kenapa saya kemarin lebih memilih subhanallah itu buat yang buruk-buruk, masya Allah untuk yang takjub ya, karena ini. Oke. Pertanyaan? Gini kan tadi subhanallah masya Allah. Terus kita ngeliat satu orang takjub tapi malah subhanallah itu gimana? Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin kan ada dua perbedaan. Nah, jadi yang pendapat kedua itu kan subhanallah sama masya Allah itu sama. Jadi walaupun kita takjub terus subhanallah ya nggak apa-apa gitu. Karena ini yang pendapat kedua. Cuma saya lebih condong yang pertama. Kalau saya kagum ya, masya Allah cantiknya. Terus kalau misal ada sesuatu yang kayak bertentangan terus yang bikin aku tersinggung, subhanallah ada iki ya, gitu. Mas, kalau misalnya kita yang wajib kan di kalam kan, takbir, al-fatihah, terus tahiyat sama salam kan, salam. Salawat salam. Nah, itu yang di salam tuh kita kan assalamualaikum warahmatullahi gitu toh kan. Kalau misalnya kita lupa kan udah banyak kan. Aku belajarnya tuh udah lama tapi lupanya tuh banyak banget sholatnya. Maksudnya lupa sujud sawinya gimana? Sekali sujud sawi buat yang lupa-lupa kemarin tuh yang assalamualaikum warahmatullahi itu. Kan itu wajib katanya kan. Kalau nggak diituin berarti nggak sah. Kalau misalnya nggak ngomong salat yang kemarin. Iya enggak, dulu. Udah pernah belajar gitu. Nanti kayak kodok gitu. Salat kan wajib kan itu. Salam wajib. Ya. Nah, terus kita tuh udah berapa kali tuh udah belajar sebelumnya. Tapi kita gak diamalin gitu. Udah lama. Jadi kamu enggak mengucapkan salam gitu. Enggak. Jadi imam
Oke. Lupa bacaan. Jadi nggak perlu sujud sahwi waktu seperti itu, nggak perlu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ketika kita lupa saat ini, terus kita ingat. Nah, langsung kita sujud sahwi. Nah, ya kelewatan itu. Kan kelewatan terus kita ingat kan pada saat itu. Contoh kita lupa atau kelewatan. Terus kita masih belum ingat. Ya kita nggak mungkin kita sujud sahwi yang belum ingat. Nah, tapi biasanya diingatkan sama makmum. Nah, subhanallah. Kalau cewek, nah gitu kan. Nah, gitu kan. Baru kita ingat. Nah, nanti setelahnya sujud sahwi. Nah, jadi pada saat itu ya bukan bertahun-tahun lalu terus ingat sekarang, enggak, bukan gitu. Nah, terus gimana? Yaitu kita lupa, semoga diampuni Allah, semoga diterima Allah. Sekarang ini karena kita sudah tahu, ya kita diamalkan. Saat imam assalamualaikum warahmatullah, ya kita ikut assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Wah, imam salah. Cuma magic semua. Iya, ada pertanyaan. Ada. Oke. Kalau misalkan sujud Ini masih 5 jamnya udah jam berapa itu? kalau misalkan sujud syukur itu kayak gimana? Tiba-tiba Oke, sujud syukur itu sujud ketika mendapatkan nikmat ya. Jadi kita bersyukur sekali mendapat nikmat dari Allah, ya kita sujud syukur. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan pakaian kita. Kalau kita main bola pakai celana, kita sujud ya nggak masalah sih, tapi ya sujud syukurnya ini bukan berupa pahala, bukan berupa ibadah. Tapi kalau kita dalam keadaan bersuci terus kita menutup aurat, kita sujud syukur atas nikmat gul yang kita peroleh, ya kita nanti insya Allah mendapat pahala, kita bersyukur. sorry, dah yuk lanjut. Oke. Oh, Oh, mana kita kompas. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan ke-6. Nah, gimana hukumnya kalau misalkan gini, berhubungan intim terlebih dahulu, terus nikahnya belakangan, gimana? Silakan. Ya udah jelas ya. Bagaimana hukumnya berhubungan intim terlebih dahulu, nikahnya belakangan? Udah jelas haram. Itu zina, ya. Sedangkan dalam Quran surah Al-Isra itu ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Nah, di sini bukan janganlah kamu berzina, tetapi janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina ya. Nah, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu sesuatu jalan yang buruk. Nah, sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, tapi ini nanti akan terjadi masalah setelah selesainya. Jadi gimana? Contohnya gini. Berzina. Jadi. Nah, terus menikah. Singkat cerita menikah. Anaknya cowok. Misalnya anaknya cowok. Nah, anak cowok ini bukan bapaknya. Ini bukan anaknya dari si bapak. Nah, kalau ini bukan anaknya dari si bapak yang menzinai ibunya tadi, berarti anak ini enggak dapat warisan. Nah, terus andaikan ini anaknya cewek, nah, dia enggak boleh dinikahkan sama si yang cowok tadi. Nah, jadi si bapak ini enggak boleh jadi wali bagi anak di luar nikah tadi. Karena apa? Dia bukan anaknya. Memang secara biologis di tes DNA ya sama. Memang dari spermanya. Tetapi secara agama ini bukan anaknya karena di luar nikah. Nah, itu yang parah. Jadi enggak dapat warisan, terus enggak boleh menikahkan. Nah, terus kalau misal ini lahir laki-laki, terus anaknya ini nanti punya anak lagi,
dari hubungan yang sah karena sudah menikah tadi, anaknya cewek, terus ini bapaknya meninggal. Nah, laki-laki ini nggak bisa menikahkan adiknya. Nah, cari wali lain gitu. Karena ini kan bukan kakaknya. Ini hanya seibu, bukan seayah. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau misalkan udah berhubungan intim terus nggak tahu udah jadi apa belum, baru nikah, itu gimana? Oke, ya tetap Kan belum jadi ya gitu ya. tetap mungkin memang dia aman di situ, di hamil apa enggaknya dia aman, tetapi dia tetap zina, dan zina itu salah satu masuk dalam 20 dosa besar. Ada di situ zina ya kabair. Zina itu itu merusak. Jadi ya gimana ya, kita apalagi kita anak muda ini kan biasanya nafsunya kita membara ya. Jadi kita harus bagaimana caranya kita harus menahan itu semua. Ya, harus menahan ya, ingat. Ya. Kencing kan harus di mulut kan biar bersih. Tapi yo Kak, suwi-suwi. Lebih dari 3 kali mampu. 1, 2, 3 cukup. Oh. 1, 2, 3. Ser. Mampu nih yang keras. Apalagi Apalagi Lanjut pertanyaan ke-7. Pertanyaan untuk mengingat-ingat kembali. Apa saja sih jenis-jenis najis itu dan gimana cara membersihkannya? Oke. Apakah jenis-jenis najis, bagaimana cara membersihkannya? Ini agar mudah diingat. Jadi gini. Yang pertama, najis mughalladhah. Nah, ini. Najis yang besar ya. Ini dari guguk sama B4 B1 atau babi ya. Nah, ini. Hanya dari ini ya. Ini mughalladhah yang berat ya, yang besar. Terus yang kedua, yang kecil. Apa kecil? Kecil mukhafafa ya, mukhafafa. Nah, mukhafafa ini dari bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Nah, kencingnya itu najis mukhafafa, najis yang ringan. Nah, terus yang ketiga, selain dari dua ini, itu yang ketiga mutawasito. Jadi selain dari babi dan guguk, selain dari kencing bayi laki-laki, berarti semuanya ini mutawasito. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yang mughalladhah ini dibasuh 7 basuhan, terus salah satunya dengan tanah, pasir atau debu. Nah, itu bahasanya macam-macam dalam kitab fikih. Terus yang kedua, yang ringan, yang bayi laki-laki tadi mukhafafa. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikkan air. Sudah suci. Nah, terus yang ini, yang mutawasito, yang pertengahan, ini cara membersihkannya harus najisnya dihilangi dulu, terus dibasuh dengan air, selesai. Nah, jadi jangan di meja ada najis langsung disiram, ya semuanya najis semua nanti. Nah, jadi harus dibersihkan dulu pakai yang kering, tisu atau apa, kain, nah seret, baru ini dibasuh, tuh selesai. apalagi kalau kainnya garing. Kalau kering cukup diambil selesai karena yang najis hanya ininya. Kalau basah. Menyok. 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 Pertanyaan? Kan? Pun. Cukup. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 8. Nah, sholat jenazah dan sholat Jumat itu kan sama-sama wajib. Nah, gimana kalau misal kebetulan dua ini di waktu yang sama? Jadi ada yang meninggal
terus pas adzan Jumat sih. Oke, jadi sholat Jumat dan sholat jenazah ini kan sama-sama fardu. Nah, mana yang didulukan jika waktunya bersamaan? Nah, jadi gini, sholat Jumat itu fardu ain, sholat jenazah itu fardu kifayah. Nah, fardu ain itu kewajiban untuk kita sendiri-sendiri. Nah, fardu kifayah itu pengertiannya gini, wajib dikerjakan, bukan bareng-bareng, dikerjakan selagi belum ada yang mengerjakan. Nah, kalau ada orang yang mengerjakan, ya kita udah gugur kewajibannya gitu. Itu fardu kifayah. Jadi mana yang lebih didahulukan? Ya salat Jumat. Salat Jumat dulu, setelah salat Jumat baru salat jenazah. Kan salat jenazah juga perlu dimandikan dulu, diinikan dulu. Kan salat Jumat enggak sampai memakan waktu 5 jam enggak kan? Nah, jadi kan mayitnya nunggunya hanya sebentar. Memang lebih baik disegerakan, tapi kalau hanya menunggu untuk sholat Jumat saya rasa enggak terlalu lama. Sholat Jumat mau fardu apa? Pertanyaan? Iya, itu kan Jumat udah pasti kan. Sama sholat apa tadi? Ya udah ini kan udah pasti jadi nggak perlu udah. Udah. Pertanyaan 9. Ini pertanyaan dari MDS yang waktu lalu. Mengapa ada surga dan neraka? Oke, mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Apa jawabannya? Jadi mengapa Allah menciptakan surga dan neraka itu gini, agar memotivasi kita semua yang orang-orang awam ini, orang-orang yang minim ilmu agama, untuk memotivasi kita agar kita beramal. Nah, tetapi orang-orang yang sudah tingkatannya di atas kita, mereka sudah tidak peduli adanya surga dan neraka. Bahkan ada orang yang berdoa seperti ini, ya Allah, masukkan aku ke nerakamu jika aku beribadah itu untuk mengejar surga. Dan jangan masukkan aku ke surgamu kalau aku beribadah mengejar surga. Dan masukkan aku ke neraka kalau aku beribadah karena takut nerakamu. Nah, itu orang-orang yang ya pokoknya bukan level kita itu. Yang levelnya udah tinggi. Nah, kalau kita kan biasanya mau melakukan sesuatu kalau ada iming-imingnya. Nah, ini Allah tuh memudahkan kita. Nah, ini loh, Allah menjanjikan ini. Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan neraka. Agar kita apa? Agar kita semangat beramal karena surga dan takut bermaksiat karena ada neraka. Nah, tapi itu semua haknya Allah, hak prerogatif Allah. Allah ingin menciptakan surga dan neraka itu ya karena Allah sebagai Tuhan, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi terserah Allah mau menciptakan apapun. Dan Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu ya tanpa ada tujuan. Quran surah Ali Imran itu yang terakhir itu. Ya, terakhir Quran Ali Imran yang terakhir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah menciptakan nyamuk itu bukan sia-sia, itu ada sesuatunya. Allah menciptakan babi itu pasti ada sesuatu, ada hikmah di balik itu semua. Allah menciptakan khamr, kan biasanya banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa kalau khamr haram tapi diciptakan oleh Allah? Itu salah kaprah itu ya. Allah menciptakan itu agar untuk menguji keimanan kita. Nah, kita patuh enggak kalau Allah melarang ini, kita tinggalkan enggak? Atau kita tetap enggak? Solalilali. Terakhir ya, betul. Kan hewan B1 sama B2 ya. B1 sama B2 kan itu dia tuh yang dijadikan itu dia ini gak sih, masuk surga atau enggak sih? Katanya kan
Enggak, jadi gini. Jadi ini yang pernah saya dengar itu hewan itu nanti semuanya dimusnahkan. Jadi enggak ada yang masuk surga. Karena apa? Yang masuk surga dan neraka itu hanya makhluk yang mukallaf. Nah, apa mukallaf itu? Mukallaf itu yang dibebankan sesuatu. Nah, jadi yang mukallaf itu jin dan manusia. Nah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna, yang dibebankan untuk beribadah kepada Allah itu jin dan manusia. Jadi kalau hewan itu ya Allah alam nanti di mana. Yang penting enggak ada masuk surga dan neraka. Enggak ada. Gimana dia enggak ada beban mukallaf tapi dia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Wah, enggak seperti itu. Tadi kan berhubungan tadi mukallaf jin dan manusia. Beban kan yang dibebani. Apa beban jin? Beban jin Apa bebannya jin? Sama persis sama manusia. Jadi jin itu ya sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang fasiknya. Iya sama seperti ini. Jadi gini. Jadi ini kita itu ada dua alam. Alam manusia dan alam jin. Nah, di alam jin yang beriman itu enggak boleh berinteraksi dengan manusia. Nah, jin yang beriman itu juga ada dakwah seperti ini ada. Diskusi seperti ini ada. Terus makan di kafe itu ada semua. Ya sama. Nah, terus jin yang kita tahu yang menggoda kita, nah itu namanya jin kafir. Nah, antara manusia dan jin itu sudah ada perjanjian dia enggak boleh saling interaksi. Nah, kalau ada yang jin berinteraksi dengan manusia, yang memasuki manusia, itu namanya jin kafir. Jadi jangan percaya jin yang masuk kepada manusia diruqyah saya jin Islam, jangan percaya. Misalnya jin juga bisa bohong, jin bisa dakwah, jin ada ibadahnya sendiri, entah mungkin iya sama tapi mungkin ibadahnya beda, entah sholatnya gimana nggak tahu, wallahu alam. Yang penting dia itu juga beribadah juga. Nah, tetapi kelebihannya kita apa? Kelebihannya kita daripada jin apa? Rasulnya dari kalangan manusia. Jin itu juga mengikuti Rasul kita, Rasulullah Muhammad itu. dikira cuma goda doang pikirannya bebannya. Ada pertanyaan lagi. Misalkan Itu terakhir lagi. misalkan ini kita mengerjakan suatu amal ibadah untuk mengejar janji Allah, itu termasuk ikhlas apa enggak? Oke. Keren sekali itu pertanyaannya. Kita beribadah untuk mengejar janji Allah itu termasuk ikhlas apa enggak? Itu ikhlas. Nah, ya memang di angkatan yang tertinggi itu ada yang mengatakan gini. Kalau beribadah itu jangan mengejar surga, seperti itu kan. Nah, tetapi itu sebaiknya jangan kita dengarkan. Karena apa? Karena kita belum berada di tingkatan itu. Nah, kita belum berada di level itu. Nah, jadi kita beribadah karena surga, karena pahala, ya itu boleh banget. Ya itu ikhlas. Nah, karena kenapa kok boleh? Siapa yang menjanjikan? Allah. Terus kita mengejar janji Allah itu boleh apa enggak? Pasti boleh. Karena Allah sudah berjanji. Allah tidak pernah ingkar janji. Terus kita mengejar janji itu, ya memang itu tugasnya. Tugas kita memang seperti itu. Nah gitu. Nah terus bagaimana yang enggak ikhlas? Kalau seperti itu ikhlas, yang enggak ikhlas itu bagaimana? Nah yang enggak ikhlas itu kita beribadah, kita ingin dilihat orang, riya. Kita beribadah, ingin didengar orang, sum'ah. Nah, gitu. Itu yang enggak ikhlas. Jadi Allahu Akbar. Biasanya kalau sholat duha suratnya pendek-pendek. Waktu ada orang lihat. Ar-Rahman dipanjang-panjangkan. Wah, itu yang riya. Tapi kalau misal kita sholat duha, memang kita niat Ar-Rahman, dilihat orang enggak dilihat orang, kita memang Ar-Rahman, ya itu ikhlas. Tapi kalau niatnya pendek, tapi waktu ada orang, ini Al-Baqarah 1 rakaat, itu yang enggak baik. Kalau misalkan takut, misalkan kita beribadah gitu, beribadah atau beramal baik karena takut kepada Allah, termasuk ikhlas juga nggak? Misalkan kalau nggak takut, kalau nggak sholat takut masuk neraka karena Allah,
Iya, iya, ya itu ikhlas. Enggak, tadi kan karena mengejar janji, yang kedua karena takut. Jadi pengertian taat takwa yaitu takut pada Allah. Ya memang itu ikhlas ya, justru itu yang bagus sekali. Takut kepada Allah, wah itu luar biasa. Karena sekarang di zaman sekarang yang ditakuti bukan Allah. Takut pada apa? Genderuwo, kolong wewe, pocong, itu yang ditakuti. Tapi kalau kita takut karena Allah ya itu luar biasa sekali. Pertanyaan? Terakhir. Yuk. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan untuk Mas Iva ini. Misalkan Mas, jika ada orang random entah itu Islam atau non Islam yang menanyakan kenapa Mas memilih agama Islam, gimana Mas menjawab itu? Dan kalau misalkan kalau Mas jawabnya ya karena ini agama yang sebenar-benarnya. Nah, kalau misalkan orang itu menjawab mana dalilnya, bagaimana? Terus silakan. Bagaimana jika ada orang random, entah dia itu beragama atau tidak, terus menanyakan kenapa aku memilih agama Islam? Apa jawaban yang akan saya kemukakannya? Yang pertama, Islam satu-satunya agama yang seluruh kegiatan apapun diatur dalam Islam. Ibadah diatur. Menikah diatur. Mati diatur. Lahir diatur. Makan diatur. Bahkan sampai memakai sandal diatur dalam Islam. Betul enggak? Nah, betul. Semua, hanya Islam satu-satunya agama yang mengatur itu semua. Nah, itu jawabanku. Terus yang kedua, kenapa memilih Islam? Hanya Islam satu-satunya agama yang taubatnya gratis. Oke. Ya saya tidak bermaksud menjelekkan agama sebelah. Agama sebelah itu jika kita memohon ampunan itu bayar. Tergantung dosa yang diperbuat. Apa namanya ya? Kayak apa? Menebus dosa entah apa ya itu. Dosanya ini bayar segini, dosanya ini bayar segini ya itu. Terus ada lagi agama sebelah juga itu kalau mau nebus dosa harus beli apa namanya? Kayak lidi. Terus nah harganya ini tergantung dengan apa dosanya itu. Nah. Terus kalau di Islam apa bagaimana agar diampuni? Istighfar. Nah, sudah selesai. Nah, mungkin dua itu sudah sangat cukup. Oke, ini sudah berakhir. Tutup. Oke, terima kasih teman-teman yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah ini tadi ya. Oke. Semua sudah selesai pertanyaan 1 sampai 10. Insyaallah sudah terjawab. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.